Pemilu Presiden 2019 mengulang pertandingan 5 tahun lalu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Bedanya kali ini kedua calon presiden lebih sibuk memunculkan kontroversi ketimbang menawarkan visi misi. Akibatnya publik gaduh riuh dimulai dari drama pemilihan cawapres hingga gaya komunikasi saling sindir. Memasuki tahun 2019, situasi politik diprediksi kian panas. Pertarungan sengit antara Jokowi melawan Prabowo tidak terhindarkan. Padahal rakyat menanti program kerja yang ditawarkan kedua capres ketimbang aksi berbalas kata. Halo, Kak. Kamu udah sampai kosan? Alhamdulillah baru banget nyampe nih. Kenapa, Bi? Ada yang mau aku omongin sama kamu? Cilah, biasanya juga langsung ngomong-ngomong aja. Tapi kamu jangan marah ya. Kok marah? Emang kamu mau nanya apaan? Ya, pokoknya janji kamu nggak boleh marah. Iya, mau ngomong apa sih? Kamu udah ambil keputusan. Sekarang udah 2019 loh. Soal itu ya. Aku masih bingung, Bi. Kayaknya aku nggak akan pilih siapa-siapa deh. Ah, kok gitu? Jadi kamu mau golput? Kayaknya sih iya. Aku mau golput aja. Emang? Apa sih yang bikin kamu bingung? Calonnya kan udah ada. Terus, kamu tinggal pilih aja kan? Ya emang udah tinggal pilih aja. Tapi kan pemilih ini tuh penting. Pemilihan presiden tuh bakal berdampak buat masa depan negara kita ke depannya. Dan kita juga pasti kena dampak sama semua itu. Bukan cuma buat 5 tahun aja loh. Tapi tahun-tahun berikutnya pun bakal kena. Tuh, kita tahu kalau pemilih itu penting. Terus, kenapa kamu nggak pakai hak suara kamu? Gimana ya? Aku nggak begitu percaya sama calon-calonnya. Rasanya tuh kurang serk aja. Ada yang modal janji-janji aja. Ada yang modal terkenal doang. Terus ada tuh yang cuma modal pencitraan doang. Terus kalau ngomongin pemerintah nih, kayaknya udah jadi rahasia umum deh kalau banyak orang yang masuk ke pemerintahan cuma buat dapetin gaji sama tunjangan yang gede doang. Kayak banyak tidur waktu sidang-sidang paripurna, rapat-rapat kenegaraan. Dan jangan lupa tuh sama mereka yang hobinya korupsi sama nilap uang rakyat. Masuk akal sih alasannya. Ya kan? Makanya aku mau golput aja. Tapi kamu udah tahu kan dampaknya kalau misalkan banyak orang yang kayak kamu gitu? Maksudnya? Rasanya apa yang aku omongin barusan sesuai fakta deh. Dan pasti banyak orang juga yang udah mikir sama kayak aku gini. Nah, itu yang bakal bikin negara ini hancur. Kok bisa? Mau milih atau nggak milih juga hasilnya bakal sama aja. Daripada sekarang aku milih nih. Terus calonnya tuh nggak bener gitu ngurus negara. Kan secara nggak langsung aku juga harus bisa bertanggung jawab kalau negeri ini jadi rusak. Yang mending nggak usah milih aja. Kamu sadar nggak sih? Yang kamu nggak pakai hak suara kamu itu, kamu udah ngelakuin satu langkah yang bakal bikin negara ini jatuh. Dan semakin banyak orang kayak kamu gitu, makin cepet deh negara ini hancur. Kamu masih pengen kan negara ini maju? Ya iyalah. Nah, misalkan nih, orang-orang yang sebenarnya pengen lihat negara ini maju, kayak kamu gini, malah milih buat nggak pakai hak suaranya, karena pesimis lihat orang-orang korup ngisi kursi di pemerintahan saat ini. Terus, sisa pemilihnya tinggal siapa aja setelah itu? Ya tinggal si orang-orang korup itu aja kan? Mereka pasti berusaha keras buat dapetin apa yang mereka mau. Dan salah satu usaha mereka adalah mereka pasti bakal pakai hak suaranya. Kamu tuh harusnya bisa belajar dari mereka yang gak nyerah buat dapetin apa yang mereka mau. Kamu masih pengen kan lihat negara ini maju? Ya jangan nyerah lah. Terus yang kedua nih, masalah calonnya yang menurut kamu kurang kapabel buat pimpin negara ini.
Kita nggak boleh lupa kalau manusia itu nggak ada yang sempurna. Para calon itu juga manusia kan. Jadi kita nggak bisa tuntut mereka bahwa menjadi sempurna. Setiap orang tuh punya hebat dan pasti punya cacat. Terus gimana dong solusinya? Nih dengerin ya Kiar. Kita tuh mahasiswa. Harusnya kita tuh bisa lebih kritis tentang hal ini. Ya sebenarnya nggak harus mahasiswa juga sih. Semua lapisan masyarakat juga harusnya tentang hal ini gitu. Terus kamu pasti pernah denger lah. Peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang kita coba kenali dulu calon-calon itu kayak gimana. Terus program-program kerja mereka tuh kayak gimana. Sama hal-hal lain yang menurut kita penting gitu buat masa depan negara ini. Setelah itu bandingin antara kedua calon itu mana yang menurut kamu lebih baik. Nah, terus pastilah nanti setelah mereka terpilih pasti ada program yang kurang atau tidak terlaksana. Nah, peran kita berikutnya adalah mengawasi kinerja mereka. Jangan pikir masyarakat itu nggak boleh ikut campur sama masalah kenegaraan ini. Itu tuh bisa untuk memberikan kritik atau protes kepada pemerintah kalau misalkan ada program yang nggak memihak rakyat gitu. Kayak gini nih, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kita tuh harus punya andil gitu dalam pelaksanaan kenegaraan ini. Ya juga sih ya. Ya, hidup itu pilihan, Ra. Ya walaupun golput itu merupakan sebuah pilihan, tapi pilihan itu kemungkinan besar bakal berdampak buruk gitu buat kita. Kayak dalam hal ini buat negara ini gitu. Aku nggak bisa pastiin sih calon yang nanti aku pilih itu bakal bawa negara ini maju. Tapi kalau misalkan aku nggak pilih dan nggak bantu negara ini dengan apa yang aku bisa, salah satunya adalah dengan menggunakan hak pilih aku, maka nggak bakal ada lagi deh yang tersisa dari harapan kita semua yang pengen lihat negara ini maju. Tumben pinter. Kamu kemana aja?